Saya Muhammad Alamul Irfan, absen 23 kelas 8E akan membahas dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Contoh dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. 1. Spam. Keberadaan media sosial membuat para penyebar spam dapat dengan mudah menyebarkan konten spam, baik spammer yang berupa manusia nyata maupun bot. Para penyebar spam menyebarkan spam dalam bentuk komentar-komentar yang dikemas dalam iklan atau pesan-pesan lainnya. Salah satu contoh keisengan dalam kegiatan spam adalah 1. Menyebarkan link website tertentu di bagian komentar blog orang lain. 2. Cyberbullying atau cyberstalking. Cyberbullying atau cyberstalking adalah perundungan dunia maya. Ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Contoh dari cyberbullying atau cyberstalking adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. 2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. 3. Memanipulasi jati diri. Manipulasi jati diri adalah cara seorang untuk mengubah, memengaruhi, atau mengontrol orang lain agar sesuai dengan yang dia inginkan. Memanipulasi bisa dilakukan siapa saja, termasuk orang terdekat seperti pasangan, keluarga, atau sahabat umumnya. Tindakan ini muncul sebagai bentuk ketakutan dan kecemasan pelakunya. Salah satu dampak dari memanipulasi adalah dampaknya bagi orang lain adalah bisa saja mereka ikut memanipulasi jati diri mereka di media sosial dan pemikiran menjadi tidak terbuka. 4. Informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan merupakan kondisi di mana seseorang mencerna terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Akibatnya kamu harus memperhatikan dan memproses banyak hal dengan bersamaan yang menyebabkan kapasitasmu bekerja secara efektif jadi menurun. Lebih lanjut, hal ini nantinya akan membuatmu jadi susah membuat keputusan apabila dibiarkan. Bahkan kamu rentan terkena burnout. Oleh karena itu, kamu harus berlaku bijak ketika menggunakan media sosial, karena informasi yang begitu banyak dapat menyebabkan efek negatif bagi kamu pengguna. 5. Berita palsu atau hoax. Berita palsu atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mouth. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Contoh dari berita hoax adalah berita hoax babi ngepet, berita hoax gempa susulan di Palu, berita hoax penculikan anak. 6. Privasi atau security. Privasi atau security adalah kemampuan atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Ininya kita harus menjaga privasi pribadi kita di media sosial dengan aman agar tidak dicuri oleh orang lain atau hacker. 7. Penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi menggunakan media sosial. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman-teman media sosial, memilih akun, dan meminta bantuan uang dengan alasan mereka dalam kondisi kritis dan mendesak. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media sosial. Haruslah berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan. Lebih baik tidak memberikan bantuan apapun kepada orang lain sebelum berbicara langsung dengan orang tersebut. Cara menghindari penipuan di media sosial adalah 1. Teliti. 2. Jangan bagikan PIN. 3. Bayar dengan metode aman. 8. Pubbing. Pubbing adalah singkatan dari phone snubbing, yaitu istilah
yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. Gejala ini banyak kita temui ketika sekumpulan orang duduk bersama di restoran atau kafe, tapi masing-masing sibuk dengan smartphone-nya dan mengabaikan orang lain di sekelilingnya. 9. Kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pengguna yang kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial. Perilaku menggunakan media sosial secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan karena kurang bergerak, istirahat tidak teratur, dan gangguan tidur. Pengguna media sosial sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan insomnia. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial harus dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan mengatur waktu dengan baik. 10 atau J. Ujaran kebencian. Media sosial menjadi tempat untuk menampilkan apa saja seperti ide, informasi, pemikiran, dan emosi. Terkadang apa yang disampaikan di media sosial didasari oleh emosi yang kurang terkontrol akibatnya. Di media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan ujaran kekesalan, bahkan kebencian kepada seorang, lembaga, atau kelompok tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 Ayat 1. Pelaku ujaran kebencian terhadap atau ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara maupun suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu dapat dikenai hukuman kurungan dan denda. K. 11 atau K. Mengancam presiden atau wakil presiden. Di era demokrasi ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun beberapa orang menganggap kebebasan tersebut sebagai izin untuk menghina, bahkan mengancam kepala negara. Media sosial dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan ancaman kepada presiden atau wakil presiden. Pelaku pengancaman presiden atau wakil presiden dapat dikenakan tuntutan telah melakukan tindakan makar dan diancam hukuman sampai 20 tahun penjara. 12 atau L. Konten negatif. Media sosial digunakan untuk menyebarkan atau membagikan konten negatif seperti konten perjudian dan konten berbau asusila. Membagikan konten negatif tersebut dilakukan pelaku dengan membagi link dengan narasi membuat pembaca menjadi penasaran dan tidak curiga. Jika diklik, pembaca tersebut akan penasaran dan jika diklik link tersebut akan membawa kita ke halaman dengan konten negatif. Secara hukum, pelaku dijerat dengan hukuman 6 tahun dan didenda sampai 1 juta rupiah. Meskipun bukan sebagai pelaku yang membagikan, sebagai pengguna, kita harus tetap dapat melindungi diri dari konten negatif tersebut. Salah satunya adalah tidak mengklik link mencurigakan yang dibagikan oleh orang lain. 13 atau M. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain mungkin kita lakukan, baik disengaja dan tidak disengaja. Ada anggapan bahwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial tapi tidak memberikan dampak karena tidak diucapkan secara langsung dan tidak ada yang mendengar secara langsung. Namun ternyata tidak demikian. Pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial justru memberikan dampak yang lebih besar karena dapat dibaca oleh banyak orang dan menyebar dengan lebih cepat. Selain itu, tulisan tersebut akan tetap dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, tindakan menghina dan mencemarkan nama baik seorang di media sosial harus dihindari. Selain norma peradaban yang berlaku, tindakan tersebut juga dapat dikenakan hukuman sampai 4 tahun dan denda sampai 750 juta rupiah.
14 atau N. Pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang dilakukan di media sosial adalah melakukan pemerasan atau pengancaman. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman sampai 6 tahun dan denda sampai 100 juta rupiah. Mengingat ada banyak tindakan dan bahaya yang harus dihindari oleh pengguna di media sosial. Berbagai pengguna, kamu harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi pelaku atau korban dari berbagai tindakan bahaya. Ketika penggunaan media sosial sudah digunakan secara luas dan memberikan manfaat kepada penggunanya, meskipun juga disertai dampak buruk yang mungkin timbul. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kamu perlu memahami berbagai aturan, etika, atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika menggunakan media sosial. Hal ini ditujukan agar kamu terhindar dari dampak buruk yang mungkin timbul dan terhindar dari tuntutan hukum. Sekian dari saya. Jika ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang Sekian dari saya, Muhammad Al-Marifan, absen 238E. Terima kasih.